Yo minasa, balik lagi bersama saya Aditya Maulana. Kali ini saya akan menjelaskan hal-hal yang sudah diajarkan oleh sensei saya yang sudah tercatat dalam buku catatan saya. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama ada nani-nani arimaska. Nah, ini sebuah bentuk pertanyaan biasa dalam bentuk sopan. Biasa pola kalimatnya merupakan bentuk kalimat positif. Contohnya seperti ini. Eigo no hon wa arimasu ka? Apakah ada buku bahasa Inggris? Nah, cara menjawabnya juga ada dua. Yang pertama, menjawab secara positif. Hai, arimasu. Ya, ada. Atau secara negatif. Ye, arimasen. Tidak, tidak ada. Selanjutnya yang kedua ada arimasenka. Nah, ini sama seperti di atas, bentuk pola kalimat biasa. Nah, perbedaannya dengan arimasenka biasanya bentuk pola kalimatnya itu negatif. Contoh kalimatnya seperti ini. Eigo no hon wa arimasenka? Apakah tidak ada buku bahasa Inggris? Nah, cara menjawabnya juga berbeda dengan yang tadi. Apabila menjawab positif, yaitu menjawab seperti ini. Hai, arimasen. Ya, tidak ada. Atau menjawab dengan negatif. Seperti ini contoh kalimatnya. Ye, arimasu. Tidak ada. Nih. Oke, berikutnya ada nani-nani o masenka. Mau tidak? Dipakai untuk mengajak dengan halus atau meminta, bisa juga ditambahkan dengan kure, kudasai, ataupun moraimasu. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Issho ni kohi o nomimasen ka? Mau tidak minum kopi bersama? Contoh selanjutnya ada tetsudate kudasaimasen ka? Bisa tidak membantu saya? Nah, berikutnya ada penawaran. Nani-nani ikoke ataupun mashouka. Bermakna maukah. Dipakai untuk menawarkan diri melakukan sesuatu. Bisa juga ditambah dengan kata memberi seperti yarimas, agemas, atau sashiagemas. Contoh kalimatnya seperti ini. Issho ni ikou ka? Mau pergi bersama? Atau issho ni ikimashou ka? Maukah saya pergi bersama? Berikutnya ada tetapi seperti ga, demo, kedo, dan keredo. Semua ini artinya tetapi, hanya berbeda tingkat kesopanannya saja. Kalau ga itu sopan, dipakai di tulisan ataupun formal. Selanjutnya ada demo. Nah, demo nih netral ya, atau bisa futsu untuk digunakan sehari-hari. Selanjutnya ada kedo atau keredo. Nah, ini bisa kasual, bisa tidak, tergantung konteks segala macamnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Ikitai desu ga? Jika enggak, arimasen. Saya mau pergi, tapi tidak ada waktu. Atau seperti ini. Ikitai kedo okane ga nai. Mau pergi, tapi tidak ada uang. Selanjutnya ada menjadi atau narimas. Nah, dipakai kalau keadaan berubah pada orang lain. Contoh kalimatnya seperti ini. Aki ni Naruto samuku narimasu. Kalau masuk musim gugur, jadi dingin. Atau bisa seperti ini. Kaisha ni narimasu. Saya telah menjadi pegawai perusahaan. Selanjutnya ada kira-kira atau desho atau deshoka.
Nah, digunakan untuk memperkirakan atau menebak sesuatu. Nah, deshoka ini lebih sopan, biasanya juga pertanyaan, dibanding desho yang netral atau untuk orang yang setara. Ini bisa menjadi pernyataan atau menjadi tebakan. Contoh kalimatnya seperti ini. Ashita ame ga furu desho. Kira-kira besok mungkin hujan. Atau seperti ini. Ano michi wa tadashi desho ka? Apakah jalan ini benar? Selanjutnya ada syarat terjemahan awal. Ada wa, mo, dan ga. Penanda subjek atau topik. Sering diterjemahkan sebagai nya. Contoh kalimatnya seperti ini. Watashi wa gakusei desu. Saya mahasiswa. Selanjutnya setelah wa moga ada dari sampai pengulang menggunakan karena, kalau, ataupun sebelum. Contohnya seperti ini. 9時から5時まで働きます. Bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Selanjutnya selain wa, moga, atau dari, dan sebagainya, ada juga takaran atau pelengkap. Biasa contohnya seperti banyak, sedikit, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Mizu o takusan nomimasu. Minum terlalu banyak air. Atau gohan o sukoshi tabemasu. Makan sedikit nasi. Oke, berikutnya ada oleh dalam suatu kalimat. Biasa pelaku ditambah ga, ditambah futsuke, juga ditambah kata kerja bentuk aktif. Contoh kalimatnya sederhana seperti ini. Inu ga hoemas. Anjing menggonggong. Nah, misal oleh pelaku ni dalam bentuk pasif atau ukemike. Contohnya seperti ini. Watashi wa sensei ni homeraremashita. Saya dipuji oleh guru. Selanjutnya oleh pelaku ni juga te moraimasu atau te itadakimasu. Contoh kalimatnya seperti ini. Watashi wa tomodachi ni tetsudate moraimashita. Saya dibantu oleh teman. Atau bisa juga seperti ini. Sensei ni oshiete itadakemashita. Saya telah diajari oleh guru. Oke, berikutnya ada nani koto ni narimasu. Diputuskan atau dalam oleh keadaan atau aturan. Contoh kalimatnya seperti ini. Ashita no happyo. Ashita no happyo o watashi ga suru koto ni narimashita. Saya diputuskan bahwa saya yang akan presentasi besok. Kemudian ada 4 fungsi TK dan makna-makna yang berbeda. Yang pertama ada makna kemudian atau dan. Contoh kalimatnya seperti ini. Gohan o tabete nemasu. Makan, kemudian tidur. Selanjutnya ada TK dengan makna dengan atau memakai. Contoh kalimatnya seperti ini. Hashi de gohan o tabemasu. Makan nasi dengan sumpit. Selanjutnya ada makna TK karena. Contoh kalimatnya seperti ini. Ame ga futte Ame ga futte bikkuri shimashita.
Saya terkejut karena turun hujan. Selanjutnya ada teke yang bermakna kalau. Contoh kalimatnya seperti ini. Kono botan o oshite terebi o tsukemasu. Kalau tekan tombol ini, TV-nya menyala. Selanjutnya ada kata kerja aktif bertemu dengan teimas. Bisa bermakna sedang berlangsung atau sedang dilakukan. Contoh kalimatnya seperti ini. Ima gohan o tabete imasu. Sekarang saya sedang makan nasi. Nah, selain makna sedang, ada juga makna profesi atau dalam keadaan tetap. Contoh kalimatnya seperti ini. Karewa ginkyo ni tsutomete imasu. Dia bekerja di bank. Selanjutnya ada makna kebiasaan atau aktivitas yang berulang terus-menerus. Contoh kalimatnya seperti ini. Mainichi joggingu o shite imasu. Setiap hari berjogging. Oke, berikutnya ada nani shite shimaimasu. Ini memiliki dua makna, yaitu selesai dan juga penyesalan. Contoh kalimat yang selesai. Shukudai o shite shimaimashita. PR-nya sudah selesai dikerjakan. Untuk contoh yang penyesalan, contoh seperti ini. Saifu o wasurete shimaimashita. Aduh, dompetnya tertinggal. Selanjutnya ada konani, sonnani, anani, dan donnani. Pola ini adalah gabungan dari koso ado, kata tunjuk, dengan bentuk nani untuk menunjukkan kadar atau tingkat sesuatu. Konani bermakna sedemikian ini atau segini banyak, dekat dengan lawan bicara. Contoh kalimatnya seperti ini. Konani amega furutowa omoimasen deshita. Tidak menyangka hujan turun sedemikian derasnya. Selanjutnya ada sonani dengan makna segitu atau sebegitunya, dekat dengan lawan bicara. Contoh kalimatnya seperti ini. Sonani isogashin desu ka? Sebegitunya sibuk ya. Selanjutnya ada anani, maknanya sebegitu atau sebegitunya, jauh dari lawan bicara ataupun pembicara, atau bisa secara umum. Contoh kalimatnya seperti ini. Sonani anani kireina hoshi o hajimete mimashita. Saya baru pertama kali melihat bintang yang sebegitu indahnya. Selanjutnya ada donani, segimana atau seberapa, untuk kalimat pertanyaan. Contohnya seperti ini. Donani muzukashi kutemo akirame maseng. Segimana sulit pun saya tidak akan menyerah. Oke, berikutnya ada nani deskara yang bermakna oleh karena itu. Digunakan untuk menyatakan alasan kuat dan diikuti dengan kesimpulan. Lebih formal daripada dakara. Contohnya seperti ini. Ashita shiken desu. Deskara kyou wa yoku benkyou shimasu. Besok ada ujian. Oleh karena itu, hari ini saya belajar dengan baik. Atau bisa seperti ini. Kaze o hikimashita. Deskara gakko o yasumimasu. Saya masuk angin. Oleh karena itu, saya tidak masuk sekolah. Oke, berikutnya ada soudes. Nah, memiliki dua makna. Yang pertama, soudes katanya.
laporan informasi dari orang lain dipakai untuk menyampaikan kabar yang kita dengar. Contohnya seperti ini. Tenki yohou ni yoru to ashita ame ga furu desho. Furu sou desu. Menurut ramalan cuaca, katanya besok akan turun hujan. Makna yang kedua, sou desu, dengan makna sepertinya atau perkiraan berdasarkan pengamatan secara langsung. Dipakai saat kita melihat tanda-tanda tentang suatu hal. Contohnya seperti ini. Kumo ga takusan arimasu. Ame ga furisou desu. Furisou desu. Awannya banyak sekali. Sepertinya akan turun hujan. Nah, jadi sou desu bisa berarti katanya, informasi dari orang lain, atau sepertinya berasal dari kesan atau diri kita sendiri. Berikutnya ada nani hou ga ii desu, bermakna sebaiknya. Dipakai untuk memberi saran atau anjuran kepada orang lain. Kalau bentuk kalimatnya positif, bentuk lampau atau takai plus hou ga ii desu. Kalau kalimatnya negatif, bentuk kalimatnya seperti ini. Nai hou ga ii desu. Contohnya seperti ini. Motto yasai o tabeta hou ga ii desu. Sebaiknya makan lebih banyak sayur. Atau seperti ini. Yoru osoku made okinai hou ga ii desu. Sebaiknya jangan begadang sampai larut malam. Nah, kalau saran dari dokter, guru, atau orang yang lebih tahu, pola ini sangat umum dipakai. Oke, berikutnya ada kuremas, memberi kepada saya. Digunakan saat orang lain memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk saya. Contohnya seperti ini. Tomodachi ga purezento o kuremashita. Teman memberi saya hadiah. Atau seperti ini. Sensei ga eigo o oshiete kuremashita. Guru mengajari saya bahasa Inggris. Nah, bentuk sopannya seperti kudasaimasu, dipakai untuk orang yang dihormati. Contohnya seperti ini. Bucho ga watashi ni atarashii hon o kudasaimashita. Kepala bagian memberi saya buku baru. Berikutnya ada jawaban dari permintaan. Apabila menjawab secara negatif, bisa ada beberapa jawaban. Contohnya seperti i daijoubu, atau kekko, atau dame, atau mazui, dan lain sebagainya. Apabila positif, bisa juga seperti i atau daijoubu, tapi ditambah kata belakang seperti ne, yo, atau ka. Jadi seperti ini. I ne atau daijoubu ne, atau iyo atau daijoubu yo. Dan itu ada oke, terus ada sumimasen yang bermakna terima kasih, terus juga onegai shimasu atau tolong. Selanjutnya jawaban dari penawaran. Apabila negatif ada i atau iyo. Selanjutnya ada daijoubu, ada kekko, dan chotto, dan lain sebagainya. Dan apabila menjawab secara positif, ada i dan juga daijoubu juga. Tapi seperti tadi, di belakangnya harus ditambahkan kata tambahan. Contohnya seperti i ne atau daijoubu ne. Dan juga ada oke, dan juga ada onegai shimasu. Ya, oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai catatan yang sudah saya catat dalam buku catatan saya.
Yang kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan, tolong tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, mungkin saja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.